Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 22 Juni tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan mulai hari ini sampai 6 hari ke depan kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Efesus. Seperti Tuhan bicara banyak hal kepada kita dalam kitab Galatia, maka melalui kitab Efesus ini pun Tuhan akan bicara kepada kita. Karena itu jangan lewatkan satu hari pun, tetaplah setia dan jaga rohmu untuk tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan itu artinya setiap hari saudara siap untuk diberkati. Ingatlah, hanya 6 hari bersama kitab Efesus. Saudara pasti akan diberkati, amin. Baiklah, judul renungan kita di hari pertama dari kitab Efesus pasal pertama ayat pertama sampai dengan 27 adalah Hargai Anugerahnya. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga dengan judul perikop Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Camkanlah baik-baik, dipilih menjadi kudus sebagai anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tak ternilai harganya. Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Efesus dengan menekankan bahwa betapa luar biasanya pemilihan Allah. Melalui Yesus Kristus, Allah menebus kita dengan darahnya dan menganugerahkan pengampunan dosa sehingga kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Karena itu, sadarilah, pemilihan Allah ini bukan karena kita layak. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Untuk penghayatan akan kebenaran inilah, Rasul Paulus sangat bersyukur dan mengajak kita untuk memuji Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat rohani kepada orang yang percaya. Pemilihan Allah ini menjadikan kita kudus sebagai anak-anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sungguh betapa bahagianya kita yang mendapat berkat rohani yang tak ternilai ini, betul? Dan sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Ingat, firman Tuhan yang telah datang kepada kita 2 minggu yang lalu, bagaimana hidup kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas keselamatan yang telah diberikannya. Hidup kudus berarti kita berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya berarti hidup ini haruslah bermakna. Selanjutnya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Dan itu artinya hidup kita harus bermakna, yaitu menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang sia-sia, yang tidak sesuai kehendaknya, yang menyakiti hati Allah dan menjadi batu sandungan bagi sesama haruslah dibenci oleh orang-orang kudus, saudara dan saya. Dalam kasih karunia-Nya, Ia menguatkan dan memampukan kita untuk hidup sebagai orang-orang pilihan di tengah-tengah dunia yang bobrok. Karena itu sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, hiduplah sebagai orang-orang pilihan Allah. Karena Allah kita setia adanya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah bukanlah pilihan, tetapi itu merupakan ungkapan syukur, pertanda iman, dan pertanda ketaatan kita yang kita lakukan kepada Allah sebagai orang-orang yang telah menerima berkat rohani yang tak ternilai harganya. Sebagai orang-orang pilihan Allah, hargailah anugerahnya. Hiduplah benar, takut akan Tuhan. Jalani hari-harimu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Berusaha dan berupayalah dengan kekuatan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan di setiap waktu dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.